Mas Adi, ada pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Joko Widodo. Anda membacanya kemana arah tujuan dari pernyataan dan sebenarnya apa konteksnya? Ya sebenarnya kalau bicara konteks ini kan menegaskan bahwa Prabowo Subianto dengan Jokowi masih sedang dalam bulan madu politik. Bagaimana keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Kongsi politik dan koalisi politik dalam Pilpres 2024 yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini kan kemudian membuat bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran mampu memenangkan pertarungan politik. Itulah yang saya sebut sebagai bulan madu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ada video ini sahabat-sahabat dimana Adi Praetno dalam sebuah wawancaranya di stasiun televisi yaitu Kompas mengatakan bahwa memang ada yang memisahkan persahabatan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Kalau kita mau jujur belak-belakan yaitu pendukung anak banteng dan pendukung anak abah yang ingin memisahkan persahabatan kedua tokoh tersebut. Nah sahabat-sahabat, kalau memang kita ingin melihat meskipun mereka ini tidak menyebut nama bahwa Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ingin dipisahkan, bisa kita simpulkan dari pembicaraan anak abah dan anak banteng ini memang mereka ingin memisahkan persahabatan mereka. Nah ada video yang sahabat-sahabat yang melihat kedekatan Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi yang semakin mesra, semakin tidak ingin dipisahkan. Apalagi kemarin di HUT perayaan Partai Gerindra, Bapak Jokowi diberikan panggung yang sangat istimewa oleh Bapak Prabowo. Nah, tak perlu lama-lama lagi sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan sama-sama bagaimana pendapat Adi Praetno dan beberapa netizen. Videonya berikut ini. Mas Adi, ada pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Joko Widodo. Anda membacanya kemana arah tujuan dari pernyataan dan sebenarnya apa konteksnya? ya sebenarnya kalau bicara konteks ini kan menegaskan bahwa Prabowo Subianto dengan Jokowi masih sedang dalam bulan madu politik. Bagaimana keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Kongsi politik dan koalisi politik dalam Pilpres 2024 yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini kan kemudian membuat bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran mampu memenangkan pertarungan politik. Itulah yang saya sebut sebagai bulan madu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah yang kedua Mas, kalau mau bicara tentang kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu, ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan. Yang memang sebenarnya melihat bahwa ketika Pilpres sudah usai, sudah saatnya Prabowo sebagai presiden terpilih menunjukkan dirinya sebagai presiden yang tak lagi misalnya tidak dikait-kaitkan apalagi berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presiden sebelumnya. Termasuk misalnya kelompok-kelompok netizen kritis bahwa sebenarnya Prabowo itu tidak punya beban masa lalu, yang menjadi beban bagi Pak Prabowo itu adalah beban masa depan. Makin menyatu. Nah yang menarik itu responnya Deddy Sitorus. Ya. Dari PDIP, salah satu pernyataannya menyatakan bahwa ya mereka keduanya harus dipisahkan gitu. Jadi memang ada intention dari pihak PDIP untuk memisahkan keduanya gitu. Dan ini sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi bahwa upaya untuk menyerang Jokowi secara terus-menerus ya, salah satunya melalui gerakan Adili Jokowi itu hubungannya dengan kalah pilpres gitu. Jadi ini saling berkaitan gitu. Jadi seakan-akan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya di Muslimat NU itu ditanggapi oleh Pak Jokowi yang sebenarnya memperkuat bahwa ini adalah sesuatu yang kaitannya dengan hasil kekalahan pilpres kemarin dan kita tahu siapa gitu. Menurut saya sih itu. Jadi begini, kalau kita lihat pengalaman ya, perjalanan PDIP misalnya setiap selesai 2 periode itu bermusuhan dengan Pak Jokowi, Pak SBY kan gitu.
kemudian Pak Jokowi 2 periode bermusuhan lagi. Memang sudah biasa sebenarnya bukan membangun persahabatan, membangun permusuhan. Oleh karena itu mereka ya bagi mereka harus memperjuangkan bagaimana Pak Prabowo ini membangun permusuhan dengan Pak Jokowi. Ya. Gitu loh. Nah, jadi itu sudah menjadi karakter juga ini. Bahasan kita minggu lalu seperti Sintayong itu ya. Ini masalah karakter juga ini. Nah, karakter memecah belah, karakter memang bermusuhan, ini pasti bukan baru, tetapi pokoknya yang berbeda, yang tidak sepakat, yang tidak bisa diatur, itu lawan. Nah, ini bahaya sekali. Mas JG bagaimana, Mas JG? Bro Lim? Sekarang sudah dalam posisi nggak terlalu khawatir, Bang Julfan, karena kalau kita cermati sebenarnya kelompok yang selalu mencoba memecah belah ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita. Kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan, dan selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran, hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Melihat kemesraan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17, pasti membuat para pembencinya semakin panas. Gimana tidak? Sudah berupaya gimana caranya mengadu domba mereka, memisahkan mereka, tetapi yang ada mereka semakin lengket dan semakin sulit untuk dipisahkan. Yang satu adalah orang yang pernah dikhianati oleh partai ini di perjanjian batu tulis. Yang satu adalah orang yang saat ini sedang diserang terus sama partai ini. Padahal kalau tanpa sosok Jokowi, partai ini tidak mungkin bisa berkuasa di Indonesia selama 10 tahun. Buktinya kemarin, cuma 16% tanpa sosok Jokowi. Tapi justru saat ini, merekalah yang paling getol memisahkan Prabowo dan Jokowi. Berusaha gimana caranya mengadu domba mereka berdua. Yang bener aja. Panas ya. Kipas sayang, kipas. Dalam atau pada acara hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17, 2 sosok pemimpin besar Indonesia memberikan pembelajaran moral yang luar biasa tentang apa yang disebut dengan seni kepemimpinan, leadership art. Kita bicara tentang Pak Jokowi. Beliau memuji tentang pencapaian Prabowo dengan tingkat approval rating 80,9%. Yang artinya sangat tinggi, melampaui dirinya dan bahkan pemimpin-pemimpin dunia. Dan pada satu pihak yang lain, Prabowo mengakui dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi bahwa apa yang dicapai pada hari ini tidak terlepas dari kiprah dan keberadaan kerja-kerja yang dilakukan secara kolektif bersama dengan Pak Jokowi sebelumnya. 2 sikap ini adalah indikasi pemimpin-pemimpin besar. Yang pertama adalah mengakui prestasi, yang satu mengakui dan mengucapkan terima kasih tentang jasa-jasa mereka. Bukan partai politik. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra memberikan pelajaran berharga buat kita semua. Bagaimana cara menghargai para mantan presiden dan para mantan wakil presiden. Itulah bedanya Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Gerindra begitu memberikan tempat yang layak dan terhormat pada orang yang selama ini sering kali diposisikan sebagai sumber masalah, yaitu Joko Widodo. Ia diberi panggung terhormat, bahkan memberikan pidato politiknya di hadapan massa simpatisan dan pendukung loyalis Partai Gerindra. Beda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang saya ingin katakan, mereka justru membuang intan permata seperti Joko Widodo. Dan itu juga yang mereka lakukan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Tidak dianggap sebagai
Intan Permata, dan kader terbaik mereka. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video. Yang pertama, pandangan Adi Praetno soal belakangnya persahabatan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, bahwa ada memang pihak-pihak yang ingin memisahkan persahabatan kedua tokoh tersebut. Dan ada lagi tadi video dari beberapa netizen dan sebuah podcast yang mengatakan memang jika kita melihat memang pendukung Banteng ini dan Anak Abah meskipun tidak menyebut nama, tapi kalau kita membaca pembicaraannya memang mengarah ke Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, yang dimana mereka ingin memisahkan persahabatan mereka. Nah, bagaimana komentar Anda sahabat-sahabat? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.